Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. "Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin," begitu ucap Rasulullah. Rasulullah kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, "Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya." Maka ia pun menangis, sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. "Tahukah kamu, kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit?" kata Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," kata Rasulullah. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang disuruhkan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut," begitu ungkap Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran. "Lalu apa yang disuruhkan lagi oleh ruh?" tanya Aisyah lagi. "Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku," papar Rasulullah. "Lalu ketika dimandikan, apa yang disuruhkan oleh ruh itu?" tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa," tutur Rasulullah. Itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah pun merasakan hal yang sama. Dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi siapa saja yang suka memandikan jenazah, dengarlah jeritan ruh tersebut. Sahabat yang beriman, itulah jeritan ruh ketika kita sedang dimandikan dan sudah menjadi mayat. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, saat berkendara, resiko menabrak kendaraan lain atau menabrak orang lain pasti ada. Tak hanya resiko menabrak pengendara lain, hewan pun terkadang turut menjadi korban tabrakan. Salah satu hewan yang sering tertabrak oleh para pengendara adalah kucing. Khusus kucing, ada salah satu mitos yang sering beredar di masyarakat bahwa siapa saja yang menabrak kucing maka ia akan tertimpa oleh kesialan. Benarkah demikian? Di kalangan masyarakat Indonesia, kucing memiliki mitos tersendiri. Sejak zaman dahulu,
Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa menabrak kucing hingga kucing tersebut tewas akan menyebabkan kesialan pada diri sang penabrak. Hingga masa kini, mitos kuno tentang kesialan akibat menabrak kucing pun masih dipercaya oleh banyak orang. Mereka banyak yang mempercaya hal tersebut tanpa mengetahui apa alasan atau fakta yang sebenarnya tentang menabrak kucing. Lalu bagaimanakah pandangan Islam terkait mitos lama tersebut? Sesungguhnya kucing memang merupakan hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat bahwa kucing hendaknya disayangi seperti menyayangi keluarga sendiri. Sebab Allah akan memberikan pahala apabila umat Islam menyayangi dan memelihara kucing. Tak hanya itu, hukuman bagi mereka yang gemar menyakiti kucing pun amatlah serius. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucing peliharaannya. Wanita itu pun tidak melepas sang kucing dari kandangnya untuk pergi mencari makan sendiri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan bahwa wanita tersebut kelak akan mendapatkan siksa di neraka akibat kejahatannya terhadap sang kucing. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberikannya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata di tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih kucing bukan merupakan hewan yang dibolehkan untuk dibunuh jika mengganggu. Pasalnya, dalam Islam ada beberapa hewan yang boleh dibunuh jika hewan itu mengganggu atau mengancam keselamatan kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis berikut, 5 hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walaupun di tanah suci. Burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, kalajengking dan tikus. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu hewan yang tidak mengganggu seperti kucing sesungguhnya tidak boleh untuk dibunuh. Tak hanya kucing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang membunuh hewan-hewan yang tak mengganggu tidak untuk dikonsumsi. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Dia sembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya kemudian dibuang. Hadis riwayat Nasai. Lalu bagaimana dengan hukum menabrak kucing? Rupanya apabila menabrak kucing disebabkan oleh ketidaksengajaan, maka sang penabrak tidak akan menanggung resiko apapun. Sebagaimana Allah berfirman, tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Meskipun demikian, orang yang menabrak kucing hendaknya menguburkan kucing tersebut dengan selayaknya. Tujuannya yaitu agar bangkai kucing tersebut tidak mengganggu orang lain. Selain itu, yang dipermasalahkan adalah kesengajaan kita membunuh kucing. Kita juga perlu berhati-hati agar tidak menganggap bahwa semua yang terjadi pada kita itu karena kucing yang terbunuh atau tertabrak. Pasalnya, ini bisa menjadikan kita syirik karena menganggap kucing sebagai pembawa bencana. Sahabat yang beriman, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tidak akan tertimpa bencana kita jikalau dalam tanda kutip tidak sengaja menabrak kucing. Namun kita juga harus menguburkannya sekaligus kita belajar bertanggung jawab apabila kita sudah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Akan tetapi apabila disengaja menabrak kucing, tanpa berpikir panjang Allah juga akan membalaskan perbuatan buruk kita itu. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.